Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surti Sundani dengan NIM 2122076, kelas PAI 4B, mata kuliah Fikih Mawaris, ujian tengah semester. Nah, di sini saya akan membahas tentang zawil furuq dan juga asobah. Yang pertama itu adalah zawil furuq. Zawil furuq ini itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada 1/2, 2/3, 1/4, 1/8, 1/3 dan juga 1/6. Nah, yang pertama itu adalah 1/2. 1/2 ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, dan juga suami. Nah, yang pertama itu adalah anak perempuan karena dia sendiri ataupun tunggal, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Dan yang selanjutnya itu adalah cucu perempuan yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya saudara perempuan kandung karena dia sendiri ataupun tunggal, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi walahu ukhtu falahun nisfu matorah. Dan yang selanjutnya itulah saudara perempuan sebapak yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa 176 yang berbunyi walahu ukhtu falahun nisfu matorah. Dan yang terakhir itu adalah suami. Suami ini yang meninggal tidak ada anak ataupun cucu, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi walakum nisfu matoraka azwajukum min illam yakullahunna walad. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah 2/3. 2/3 ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak. Nah, yang pertama itu adalah anak perempuan karena lebih dari satu orang, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusa matorok. Dan yang selanjutnya itu adalah cucu perempuan karena lebih dari satu orang, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusa matorok. Nah, yang selanjutnya itu adalah ada juga saudara perempuan kandung yang lebih dari satu orang, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi fa in kanatas nataini falahumma sulusa mimma tarak. Dan selanjutnya itu adalah saudara perempuan kandung yang lebih dari satu orang, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi fa in kanatas nataini falahumma sulusani mimma tarak. Nah, yang selanjutnya itu ada yang 1/4. 1/4 ini ada 2 bagian. Yang pertama itu ada suami dan juga istri. Yang suami itu yang meninggal ada anak ataupun cucu, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi fa in kana lahunna waladu falakum rubu'u. Dan selanjutnya itu ada istri yang meninggal tidak ada anak ataupun cucu, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa yang ayat 12 yang berbunyi walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakullakum walad. Dan yang selanjutnya itu adalah 1/8 yang ada bagian istri yang
yang meninggal ada anak ataupun cucu, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi fa in kana lakum waladu walahunna sumunu. Nah, yang selanjutnya itu adalah 1/3. 1/3 ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada ibu dan juga saudara seibu. Yang pertama itu adalah ibu yang meninggal tidak ada anak ataupun cucu. Yang meninggal tidak ada anak ataupun cucu, yang meninggal tidak terbilang. Yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi fa in lam yakul lahu waladu wa warishahu abawahu fali immi sulusu. Dan selanjutnya itu adalah saudara seibu karena lebih dari satu orang, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi fa in kanu lahu waladu wa fa in kanu akhsara min zalika fahum surakahu fis sulusi. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah 1/6. 1/6 ini ada ibu, saudara seibu, nenek, bapak, kakek, cucu perempuan, dan juga saudara perempuan sebapak. Nah, yang pertama itu adalah ibu. Ibu ini yang meninggal ada anak ataupun cucu, dan yang meninggal terbilang, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi wali abawai likulli walihidin min huna sudusu mimma taraka in kana lahu waladun fa in kana lahu ikhwatu fa ummihi sudusu. Dan yang selanjutnya itu adalah saudara seibu, karena tunggal, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi walihu ahu au ukhtu falikulli walahu au ukhtu falikulli lahum masudusu. Selanjutnya yaitu adalah nenek, ibu dari ibu, dan ibu dari bapak, yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi an Mughirah radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tala jaddatan sudusun. An-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala li jaddatin sudusun. Yang selanjutnya itu adalah bapak, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi wali abawai likulli walihidin min huma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Dan yang selanjutnya itu adalah kakek, bapak dari bapak, ijma ulama, ijma'i alima. Yang selanjutnya itu adalah cucu perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki. Ada 1 orang anak perempuan. Qadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam usulusu li bintil ibni ma'a li bintil sulbi. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya anak perempuan sebapak. Ada 1 orang anak perempuan. Qadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ibnatil nisfu wa li ibnatil ibni sudusu mi amilata sulusaini wa ma bakhiya wala ukhti. Nah, itulah
adalah pembahasan materi tentang zawil furuk. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tentang asobah. Asobah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu asobah bin nafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Yang pertama itu adalah asobah bin nafsi, yaitu adalah ahli waris laki-laki yang memiliki hubungan nasab, yang dijelaskan di dalam hadis yang berbunyi an ibni Abbas qala alhiku fara'idu bi ahliha fama bakhiya fahuwa li aula rujulin zakir. Nah, yang selanjutnya itu adalah asobah bil ghair, ahli waris perempuan oleh saudara laki-laki. Yang pertama itu dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi yu'asikumullahu fi auladikum lizakarin mislu hazil unsyayin. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi fa in kana rijalan nisaan falizakarin mislu hazil unsyayin. Nah, selanjutnya itu adalah asobah ma'al ghair, yaitu adalah ahli waris perempuan yang dijelaskan di dalam hadis yang berbunyi an ibni Mas'ud fi bintin wa binti ibni ukhti qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ibnatin nisfu wa li ibnatin ibnu natina ibni sudusu makmilata sulusaini wa ma bakhiya wali ukhti. Nah, cuma sekian yang dapat materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.